Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keselamatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online matematika. Dan di sini Pak Alif akan melanjutkan pembelajaran tentang himpunan part 3. Kemarin sudah saya singgung tentang semesta itu seperti apa. Nah, jadi sekarang kita langsung aja melanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin. Minggu ini kita lanjutkan insya Allah sampai himpunan itu selesai. Oke. Semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan ialah himpunan yang memuat seluruh objek benda yang sedang dibicarakan. Berarti memuat seluruh objek, itu namanya semesta. Contoh, diketahui A, himpunan anggotanya adalah 2, 3, 4. Manakah yang benar dapat jadi semesta pembicaraan untuk himpunan A di antara himpunan berikut? Semesta yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5. Semesta yang kedua 2, 3, 4. Semesta yang ketiga bilangan cacah. Berarti dimulai dari 0 sampai bilangan seterusnya. Bilangan genap berarti 2, 4, 6 dan seterusnya. Bilangan prima kurang dari 6 berarti 2, 3, 5. Nah, di sini yang bisa menjadi semesta A yang mana? Yang bisa menjadi semesta himpunan A adalah yang A ini. Karena anggota himpunan A 2, 3, 4 berada di dalam anggota semesta ini. Yang B juga sama. Karena anggota A 2, 3, 4 ini semua ada di dalam semesta S ini. Yang C ini juga sama. Bisa menjadi semesta karena 2, 3, 4 ini berada di dalam semua bilangan cacah. Yang S tidak bisa. Kenapa? Karena himpunan A terdapat angka 3. Sedangkan bilangan genap itu hanya ada 2, 4, 6, dan seterusnya. Jadi ini tidak termasuk semesta. Bilangan prima kurang dari 6 itu juga 2, 3, 5. Angka 4-nya tidak termasuk ke dalam semesta ini. Berarti D dan E tidak bisa dikatakan semesta. Ini ya. A, S, semesta S, A 1, 2, 3, 4, 5 itu benar semesta karena ini ada di dalam ini semua. Semesta S 2, 3, 4 itu juga ada di dalam sini semua, berarti benar. Bilangan cacah dimulai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti ini ada di dalam semesta ini, berarti benar juga. S bilangan genap salah sebab 3 bukan bilangan genap, betul. S X kurang dari 6 bilangan prima salah sebab 4 bukan bilangan prima. Tuliskan 2 buah himpunan yang dapat menjadi semesta pembicaraan untuk himpunan padi, jagung, jahe. Ayo, siapa ada yang tahu semestanya apa berarti? Betul sekali, semestanya adalah nama tumbuhan berakar serabut. Atau yang kedua bisa ditulis nama tanaman karena padi, jagung, jahe ini nama tumbuhan berakar serabut atau padi, jagung, jahe ini nama tanaman. Boleh. Sekarang indikator yang kalian kuasai adalah diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu himpunan yang disajikan dalam bentuk gambar. Pada diagram Venn selalu terdapat semesta pembicaraan yang biasanya disebut himpunan S atau himpunan semesta. Contoh, gambarlah diagram Venn dari D, jeruk, mangga, durian, apel. Berarti di sini semestanya adalah buah lokal. Jadi
ini ditulis semua. Berarti di dalam semesta ini ada buah lokal. Nah, himpunan D yang kita tuliskan hanya yang ada di D saja. Berarti jeruk, mangga, durian, apel kita tuliskan di sini. Di luarnya ini kamu bisa menuliskan ada sirsat, ada pepaya, dan lain-lain. Oke, dari diagram Venn di kanan ini tulislah dengan cara mendaftar anggota K. Himpunan K anggotanya mana? Berarti yang berada di lingkaran biru ini semua. Berarti K anggotanya adalah A, B, E. L anggotanya adalah B, C, E, F, G. Sedangkan semestanya semua yang ada di diagram Venn ini. Berarti ada A, B, C, D, E, F, G. Jelas ya? Selanjutnya, operasi himpunan. Ini benar-benar kamu harus kuasai karena implementasi di soal cerita harus tahu ini. Ya. Operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan dua himpunan artinya berpotongan seperti kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Alif. Dua himpunan yang saling berpotongan. Dengan cara mendaftarkan, tentukan irisan himpunan A dan himpunan B di kanan ini. Irisan A dan B adalah 6 dan 8. Karena 6 ini miliknya A, 6 dan 8 ini miliknya A, 6 dan 8 ini juga miliknya B. Milik berdua. Itu adalah irisan. Oke, simbol dari irisan adalah huruf U terbalik seperti ini. Ya, nih saya arsir di sini irisannya ini. Irisan himpunan A dan B adalah 6 dan 8. A irisan B. Saya ulangi, simbolnya ini dibaca irisan ya. A irisan B. Lambang ini artinya irisan. Irisan dua himpunan ialah semua anggota yang sama pada kedua himpunan itu. Itu namanya irisan. Oke, langsung aja. Ini saya jelaskan. Diketahui C, anggotanya adalah negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Dan D, anggotanya adalah Y, di mana Y lebih dari sama dengan negatif 3, berarti negatif 3 ikut ya. Nih, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya sampai kurang dari 2. Kurang dari 2 berarti 2 tidak ditulis, berarti sampai 1 saja. Kemudian tunjukkanlah gambar himpunan tersebut. Berarti gambarnya, karena ini ada dua himpunan yang sama, maka saya tulis di sini. Di yang berpotongan. Dua lingkaran yang keduanya berpotongan. Berarti di tengah sini. Nah, tentukan C irisan D. C irisan D berarti ini. Ya. Anggota C kita cocokkan. Anggota C tadi ada apa saja? Anggota C tadi ada negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Cocok ya. Anggota D berarti di lingkaran merah ini ada apa saja? Ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Oke. Maka irisan C irisan D adalah negatif 2 dan 3. Tunjukkan anggota C yang tidak termasuk anggota D. Anggota C ini yang tidak termasuk anggota D. Berarti mana saja? Negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Karena negatif 2 dan negatif 3 ini sudah termasuk anggotanya D juga. Jelas ya? Berikutnya gabungan dua himpunan. Makna dari gabungan dua himpunan, seluruh anggota dari dua himpunan ini ditulis. Kecuali anggota yang sama hanya ditulis sekali saja. Nah, jadi seperti ini. Ingat-ingat, tadi himpunannya sini ya. Nanti himpunannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini. Di suatu daerah ada dua perkumpulan kesenian. Perkumpulan menyanyi 5 orang, perkumpulan tari 5 orang. Oke, menyanyi ada Ati, Budi, Cici, Didi, Eko. Tari ada Cici, Eko, Vicky, Gio, Heru, Emi. Ya, apakah ada yang sama? Cici sama.
ya. Nah, pada suatu hari kedua perkumpulan ini akan digabung. Berapa orangkah anggota perkumpulan itu setelah digabung? Buatlah diagram Venn-nya. Nah, kita akan mempelajari tentang gabungan dua himpunan. Menjadi 9 orang. Kenapa 9 orang? Kita lihat. Ini ada 5 orang, ini ada 6 orang. Loh, kenapa tidak menjadi 11 orang? Karena ada yang sama. Yang sama yaitu siapa? Cici dan Eko. Oke, berarti di sini kita lihat anggotanya menyanyi, ada Ati, ada Budi, ada Cici, ada Dede, ada Eko. Tari, ada Cici, ada Eko, ada Vicky, ada Gio, ada Emi, ada Heru. Nah, berhubung yang melakukan menyanyi dan tari itu ada 2 orang, yaitu Cici dan Eko, maka ketika digabung, ini hanya dihitung sekali saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, gabungannya adalah 9 orang. Kesimpulannya, gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua anggota kedua himpunan yang digabung itu. Dengan catatan, satu anggota didaftar hanya 1 kali yang sama tadi. Lambang gabungan itu U, union. Biasanya baca union atau gabungan gitu juga boleh. Contohnya ini, jika A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B anggotanya 3, 5, 7, 9, 11, 13. Tentukan A gabungan B. A union B. Bagaimana? Nah, antara dua himpunan ini kamu cari yang sama. 3 sama, ya. Berarti 3 ini hanya dituliskan sekali saja atau perhitungannya hanya sekali saja. Berarti kita hitung anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 anggota nanti. Dengan anggotanya siapa saja? Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13. Nggak boleh 3 ini diulangi 2 kali, nggak boleh. Nah, seperti ini. Jelas ya? 3-nya ini ditulis sekali saja. Lagi, supaya kalian lebih paham, diketahui anggota himpunan B adalah 1, 3, 5, 7. Anggota himpunan C adalah A, I, U, E, O. Tentukan B gabungan C. Nah, ketika ini digabung, karena ini tidak ada yang sama, tidak ada yang beririsan, ya berarti semua ditulis. Karena gabungan antara B dan C. Berarti gabungan antara B dan C adalah, nah, semuanya ditulis. Ya, meskipun dua himpunan ini saling lepas. Nih, ya, semua ditulis. Berarti B gabungan C ini ada di dalam satu diagram Venn. Jelas ya? Selanjutnya, dari diagram Venn, di kanan ini tentukan F gabungan E. Ini ya, F berada di dalam himpunan E. Berarti F bagian dari E. Nah, bagaimana ini gabungannya? Ya udah, semua yang ada di sini, di dua lingkaran ini kamu tulis. Berarti anggotanya apa saja? Mulai dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pak, berarti yang angka 18 ini tidak, karena tidak ada di dalam dua himpunan ini, E dan F. Ini adalah komplemennya. Lanjut ya, soal keempat, paham ya? Soal nomor 3. Soal nomor 4. Diketahui L anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan ganjil yang G adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Tentukan L gabungan G. L gabungan G ini jelas menjadi himpunan bilangan asli ya nak ya. Ini tidak ada batasnya, tak hingga. Ini juga tidak ada batasnya, tak hingga. Ketika himpunan ganjil dengan himpunan genap digabung akan membentuk himpunan bilangan asli. Pengurangan himpunan atau difference. Pada himpunan A dan B berlaku A difference B. Anggota A yang tidak termasuk anggota B. Berarti untuk mencari selisih pengurangan itu ya, berarti
anggota A yang tidak termasuk di D itu apa saja? Tadi udah saya singgung. Contoh. 2, 3, 5, 7, 11 ini anggota himpunan A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota himpunan B. Apakah ada yang sama antara A dan B? Ada. Angka berapa kira-kira? Angka 5. Angka 2. Angka 3. 2, 3, 5 ini ada yang sama. Berarti yang tidak sama dengan B yang mana? 7 sama 11. Anggota A yang tidak termasuk anggota B. Nah, berarti ini yang berkedip ini adalah A selisih B. Berarti 7,11. Jelas ya? Selanjutnya. Diketahui C anggotanya adalah 1, 2, 3, sampai 10. D anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, sampai 15. Bilangan ganjil. Tentukan C selisih D. Tentukan D selisih C. C selisih D. Berarti anggota C yang tidak ada di D. Berarti apa? 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Yang tidak sama dengan D. Berarti karena ini 1 sama dengan D. 3 sama dengan D. Berarti 2, 4, 6, 8, sampai 10. D selisih C. Berarti himpunan D yang tidak ada di C. Berarti apa? 11, 13, 15. Bilangan asli anggota himpunan A, bilangan genap anggota himpunan G. Maka selisihnya bilangan asli kalau diselisihkan dengan bilangan genap maka akan diperoleh bilangan ganjil. Dengan G selisih A, himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Sebab semua anggota G ada di dalam A. Semua bilangan genap termasuk bilangan asli. Nah, ini kesimpulannya. Ya, misal ada dua himpunan A dan B dan berpotongan, maka selisih antara A dan B yang diarsir ini ya ditempatkan di daerah yang diarsir, yaitu anggota himpunan A yang berada di luar himpunan B. Ketika dua himpunan saling berpotongan, maka B selisih A adalah ditempatkan di daerah yang diarsir, yaitu anggota himpunan B yang berada di luar himpunan A. Sekarang kita mempelajari komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya bukan anggota A, tetapi termasuk anggota semesta pembicaraan. Komplement A ditulis dengan A aksen seperti ini atau A pangkat C, itu juga boleh. Nih, A anggotanya 13, 33, 53, 73. Sedangkan semestanya adalah 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73. Tentukanlah A komplement. A komplement adalah anggota yang ada di semesta selain A. Ingat-ingat. Anggota yang ada di semesta selain A. Itu berarti A komplement. Nah, sehingga A komplementnya adalah 23, 43, 63. Maaf, saya ulangi ya. Ini semesta dari A berarti apa tadi? Yang di luar himpunan A. Tapi masih ada di dalam semesta. 23, 43, 63. Selanjutnya. Nah, ini. Semestanya, bilangan cacah berarti dimulai dari 0. X kurang dari 13. Berarti semesta ini dari 0 sampai 12. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12. Itu semestanya. B, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka B semesta adalah, B komplement adalah anggota dari semesta ini selain B. C, anggotanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. C komplement adalah anggota di semesta ini selain C. Iya, ketika saya tulis, semestanya berarti dari 0 sampai 12.
B 1, 3 dan seterusnya sampai 11, C ini, maka B komplement adalah selain angka ini yang ada di semesta selain angka anggota B. C komplement berarti selain C ini yang anggota yang ada di semesta selain anggotanya C, itu C komplement. Sehingga diperoleh ini. Jelas ya? Selanjutnya. Ini D irisan F. Nah, ini untuk penyelesaiannya ada di halaman berikut. Oke, kita bahas ya. Penyelesaiannya. Oke, nih tulisan oleh Pak Alif. Diketahui semestanya T kurang dari sama dengan 10, berarti 10 ikut ya. Dengan T, maaf bukan X, tapi T anggota bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, berarti anggotanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. D anggotanya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 9, berarti 9 ikut ya. X anggota bilangan ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, 9. F, Y, di mana Y kurang dari 7, Y anggota bilangan asli, berarti bilangan asli kurang dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Langsung aja, untuk menjawab pertanyaan A, D irisan F komplement. Kita cari dulu D irisan F. D irisan F adalah 1, 3, 5. Berarti D irisan F komplement adalah semua anggota semesta selain irisan ini. Ya, D gabungan F. Kita cari dulu, ternyata D gabungan F itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. D gabungan F komplement berarti anggota himpunan semesta selain D gabungan F. Berarti selain ini, berarti 0, 8, 10. D komplement, karena D adalah anggotanya tadi adalah 1, 3, 5, 7, 9, berarti anggota yang di semesta selain D, itu D komplement. F komplement adalah anggota di semesta selain anggotanya F ini. Berarti 0, 7, 8, 9, 10. Oke. Maka D komplement irisan F komplement adalah berarti yang sama antara dua himpunan ini 0, 8, 10. D komplement gabungan F komplement berarti dua himpunan ini digabung, maka diperoleh 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, penggunaan himpunan. Kita sudah mempelajari penggunaan himpunan untuk aplikasi sehari-hari. Sekelompok siswa ditanya makanan kegemaran. Rupanya yang gemar pisang goreng adalah 12 orang. Gemar ubi goreng ada 8 orang. Yang gemar keduanya sekaligus ada 3 orang. Dan 4 orang tidak suka kedua-duanya. Berapa orang seluruh siswa tersebut? Berarti kita mencari semesta. Yang cara satu dengan bantuan diagram Venn. Caranya seperti ini. Pisang goreng tadi ada 12. Ya, 12. Tapi berhubung ada yang suka keduanya adalah 3 orang, maka kita tulisnya menjadi seperti ini. Jadi 9. Jadi lingkarannya pisang goreng ini adalah 9 tambah 3, 12. Ya, karena 3 suka kedua-duanya, berarti yang di sini hanya suka pisang goreng saja, 9 orang. Oke, ubi tadi ada 8, karena yang suka keduanya ada 3, berarti yang hanya suka ubi goreng saja cuma 5. Tidak suka keduanya ada 4. Berarti jumlah seluruh siswa berarti yang ada di dalam diagram Venn ini. 9 tambah 3 tambah 5 tambah 4. Sehingga diperoleh 21 orang. Jelas ya? Silahkan dipahami. Selanjutnya kita menggunakan cara rumus. Mungkin untuk menggunakan cara rumus kalian lebih paham. Tapi kalau lebih paham dengan diagram Venn ya
pertahankan menggunakan diagram Venn, tapi kalau bisa paham dengan rumus kedua-duanya malah lebih baik ya. Rumusnya ini, N A gabungan B itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi irisannya. Irisan A dan B. Ini NA-nya 12, NB-nya 8. Yang suka kedua-duanya itu irisan. 3. Banyak yang di luar A dan B itu tidak suka kedua-duanya, itu berarti A gabungan B komplement ada 4. Berarti A gabungan B berapa? Nah, A gabungan B itu adalah NA tambah NB dikurangi A irisan B. Sehingga diperoleh 12 tambah 8 dikurangi 3 diperoleh 17. Berhubung yang tidak suka keduanya tadi ada 4, maka dijumlahkan dengan 4 orang tadi menjadi 21 orang. Sama ya. Boleh pakai cara rumus, boleh menggunakan cara diagram Venn. Semoga kalian mengerti. Selanjutnya, oke. Jumlah siswa di kelas 7A ada 40 orang. Ternyata ada 24 suka matematika, 20 suka fisika, 11 suka matematika, suka fisika. Berarti ini adalah irisannya, suka kedua-duanya. Berapa orang yang sama sekali tidak suka kedua-duanya? Berarti kita mencari komplemennya, ya. Komplement dari A gabungan B. Oke, ini yang diketahui, NS-nya 40. Suka matematika 24, yang suka fisika 20, yang suka keduanya 11. Yang tidak suka keduanya bagaimana? Kita jawab dengan diagram Venn. Kita gambar dulu diagram Venn-nya. Seperti ini, suka keduanya dulu 11. Matematika tadi ada 24, berarti yang 11 ini adalah 24 kurang 11. 13. Yang 11 ini berarti karena fisika tadi 20, dikurangi 11 berarti 9. Maka yang tidak suka kedua-duanya berarti ada di luar sini. 7. 7 diperoleh dari mana? 7 diperoleh dari 40 semestanya ini dikurangi dengan jumlah 13, 11, 9. Maka diperoleh 7. Berarti 11 tambah 9, 20 tambah 13 berarti 33. Berarti 40 dikurangi 33 diperoleh 7. Soal berikutnya, diagram Venn 3 roda ini namanya ya. Oke, tentukan A gabung irisan B, irisan C komplement. Ini pertanyaan-pertanyaannya. A gabungan B gabungan C komplement. Ya. A difference B komplement, irisan C komplement. A gabungan B komplement, difference C. Petunjuk ya, terlebih dahulu himpunan S. Oke, semestanya kalian tulis dulu. Tentukan A irisan B irisan C, lalu A irisan B irisan C komplement. Selain A irisan C maka ketemu kan, komplement itu adalah selain yang dinyatakan yang ada di semesta. Tentukan A gabungan B gabungan C, lalu A gabungan B gabungan C komplement. Ini B komplement, C komplement. B komplement irisan C komplement apa? Nanti bisa diketahui. Dilanjutkan dengan A dikurangi B komplement irisan C komplement. Ini tentukan dulu A gabungan B. Kemudian A gabungan B komplement. Dilanjutkan A gabungan B komplement dikurangi C. Ini semestanya yang kuning ya. Semua kamu tulis. Ini. Semestanya sudah saya tulis ini. A ini, B, C ini ya. A semua yang ada di lingkaran A, anggotanya apa saja. B semua yang ada di lingkaran B, anggotanya apa saja. C semua yang ada di lingkaran C, anggotanya apa saja. A irisan B irisan C, berarti yang sama antara A, B, C. Yang sama adalah 2, 11. Maka A irisan B irisan C komplement adalah selain ini 2 dan 11 yang ada di semesta. Berarti ini. A gabungan B gabungan C itu diperoleh ini. Berarti yang di semesta selain ini. Ya.
B komplement berarti yang ada di semesta selain B. C komplement yang ada di semesta selain C. B komplement irisan C komplement berarti yang sama antara B komplement dan C komplement. Berarti ini. Maka A difference B komplement irisan C komplement berarti ini. Ya. A tadi anggotanya apa saja? Yang selain 1, 3, 7, 10, 13. A gabungan B diperoleh tadi ini, berarti ketika A dan B digabung diperoleh ini. Nah, A gabungan B komplement berarti semua yang ada di semesta kecuali A gabungan B. Maka A gabungan B komplement dikurangi C diperoleh ini. Semoga kalian jelas ya sambil dipahami. Kesimpulan dari kita belajar himpunan tadi, ini sudah saya tuliskan beberapa indikatornya. Ya, mulai dari pengertian himpunan itu apa, cara menyatakan himpunan itu apa. Ini indikatornya ada 7 dengan sub-sub indikator atau topiknya. Topik indikator 2 ada 4 topik, indikator 3 ada 4 topik, indikator 4 ada 4 topik, indikator 5 diagram Venn, indikator 6 ada 4 topik, indikator 7 tadi penggunaan himpunan. Demikianlah materi himpunan yang Pak Alif sampaikan dari himpunan part 1, himpunan part 2, himpunan part 3. Semoga yang saya sampaikan ini materi himpunan ini bermanfaat buat kalian, dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham, dari yang belum mengerti menjadi mengerti. Semoga ilmu yang Pak Alif sampaikan bermanfaat untuk kalian kelak. Barakallah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.